Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Haidi Channel. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosannya melihat dan mendukung channel ini. Baik teman-teman, sebelum kita mereaksi video yang akan kita lihat, tidak bosan-bosan saya mohon dukungan teman-teman untuk channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya pun semakin semangat untuk memberi berita-berita terbaru seputar sepak bola nasional dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang mana judul video tersebut ialah mereka beneran ingin kuasai sepak bola Asia. Para rival makin ngiri. Oke teman-teman, bagaimana isi video tersebut? Mari kita saksikan video yang berikut ini. The national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Pelan namun pasti, sepak bola Indonesia terus mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak dipegang oleh Pak Erick Thohir. Bahkan di awal tahun 2025 ini, Timnas Indonesia boleh dibilang semakin kental dengan sepak bola Belanda setelah PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert dan 3 asisten pelatih dari Belanda. Dan harus diakui sih, dengan keputusan krusial yang diambil oleh Pak Erick itulah, kini Timnas Indonesia semakin mendapatkan sorotan dari media-media internasional. Apalagi bergabungnya legenda Timnas Belanda, Patrick Kluivert, yang seperti kita tahu, kalau beliau ini punya nama yang cukup besar di kancah dunia sepak bola. Dan yang buat kami semakin salut dengan Pak Erick, di tengah kesibukannya mengurus kementeriannya yang tak jarang juga bermasalah, Erick Thohir mampu memunculkan ide-ide brilian demi mengembalikan martabat PSSI dan memajukan Timnas Indonesia. Dan dengan segala hal yang ia lakukan sejauh ini, maka tak heran kalau tim-tim rival di ASEAN benar-benar menganggap Erick Thohir sebagai ancaman nyata bagi hegemoni tim-tim besar di Asia. The national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Memiliki timnas yang kuat, yang mampu bersaing di kancah dunia internasional, termasuk Piala Dunia, adalah impian setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Namun sayang, selama ini kita dinilai hanya bermimpi tanpa melakukan dan menyiapkan hal-hal konkret untuk mencapainya. Di mana hal itulah yang kini coba benar-benar dilakukan secara konkret oleh PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umumnya Erick Thohir. Dan dalam kongres yang dilakukan pada tahun 2023 lalu, blueprint PSSI dengan tajuk Garuda Mendunia yang sempat dibawa ke FIFA akhirnya dibuka. Di mana di situ dijelaskan bahwa PSSI ingin membawa Timnas Indonesia berada di peringkat ke-45 dunia pada 2045. Mereka juga menargetkan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2031, sedangkan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia 2033. Dan kemudian lolos ke Olimpiade 2036 dan lolos ke Piala Dunia 2038. Target yang realistis dan bahkan bisa dipercepat sebenarnya. Flies high to raise the Indonesian flag to the world. Yes, Habibi, the Garuda national. Dan di awal tahun 2025 ini, dengan segala gebrakan yang telah dilakukan oleh PSSI, target-target yang tertera di atas ini kayaknya emang akan dikebut oleh PSSI.
terutama setelah mereka menunjuk 4 pelatih sekaligus dari Belanda yang diharapkan bisa memajukan sepak bola Indonesia, baik senior maupun kelompok umur. Namun yang terpenting adalah bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi jika melihat peluang yang ada dengan 4 laga sisa yang dimiliki. Jika Indonesia mampu amankan 9 poin, maka secara otomatis bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung dengan menempati peringkat 2 klasemen akhir. Dan kalau belum bisa, ya sesuai target awal, amankan peringkat 3 atau 4 lalu berjuang di babak selanjutnya. Sementara itu, di 4 laga sisa ini sendiri, timnas Indonesia sangat diuntungkan. Pertama, melawan Australia. Indonesia berpotensi bisa menurunkan skuad terbaiknya, mulai dari Kevin Dix, Martin Paes, Messi Girls, Jay Itzes, hingga Ole Romeni dan Jairo Redwood yang sejauh ini masih diupayakan. Sedangkan pihak Australia harus kehilangan sejumlah pilar pentingnya karena cedera. Sedangkan melawan Cina dan Bahrain, Indonesia kembali diuntungkan karena bermain di kandang sendiri dan 6 poin wajib bisa diamankan. Sedangkan di matchday terakhir versus Jepang, Indonesia kemungkinan akan kembali diuntungkan. Karena Jepang yang sudah otomatis lolos, mereka akan menurunkan skuad pelapisnya. Dan kemungkinan untuk amankan 1 poin atau bahkan 3 poin masih sangat terbuka lebar. Yes, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Ingin menjadi sepak bola nomor 1 di Asia. Menariknya, target itu kami pikir bukan cuma ditulis. Erick Thohir dan PSSI juga telah menunjukkan keseriusan luar biasa untuk mencapai hal-hal tersebut. Mulai dari meningkatkan kualitas timnas yang ditunjukkan dengan penambahan para pemain keturunan. Di mana tambahan pemain keturunan ini terbukti berhasil. Saat tim Garuda tak hanya bisa bersaing di ASEAN, tapi juga telah sanggup mengejutkan Asia. Seperti yang mereka tunjukkan di ajang Piala Asia U23. Setelah meningkatkan kualitas timnas, PSSI juga fokus meningkatkan kualitas liga, di mana itu terbukti dengan kerjasama PSSI dengan Jerman dan Belanda untuk meningkatkan kualitas output liga. Soal wasit, PSSI juga sudah bekerja sama dengan Jepang, dan terbaru, mereka juga mengupgrade teknologi dengan penggunaan VAR di Liga Indonesia. Selanjutnya adalah perbaikan para grassroots sepak bola, atau akademi-akademi yang ada di bawah untuk memunculkan para pemain muda dengan bibit-bibit unggul. Dan terakhir, menerapkan filosofi sepak bola Eropa di Asia dengan mendatangkan para pakarnya secara langsung. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Semua sudah dirancang oleh Pak Erick secara detail dan rinci. Saat berbicara dengan wartawan soal program PSSI setelah juara AFF U19, Erick Thohir menjelaskan, jika sebenarnya semua timnas di berbagai kelompok sudah memiliki berbagai program, bukan program kagetan, melainkan memang program yang sudah direncanakan dalam jangka panjang. Sebagai contoh timnas U17, mereka setelah ini akan dikumpulkan kembali dan menjalani pemusatan latihan di Bali sebelum kembali melakukan pemusatan latihan di Jakarta dan di luar negeri. Targetnya adalah timnas U17 bisa lolos ke ajang Piala Asia U23 dengan target lebih tinggi, lolos ke Piala Dunia U17. Hal serupa juga dilakukan timnas U19. Setelah jadi juara, para pemain akan melanjutkan uji coba ke Korea menghadapi tim seperti Argentina. Setelah itu, mereka akan melakukan pemusatan latihan guna babak kualifikasi Piala Asia. Di timnas U19, PSSI juga menyiapkan tambahan 2 pemain keturunan, mulai dari Tim Gapens dan juga Dion. Penambahan ini diyakini akan membuat timnas U19 bisa bersaing di kancah Asia. Dan di timnas senior, dengan peluang yang ada saat ini, Pak Erick harus mengambil langkah yang tegas. Dia berani memecat Sintayong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Karena dia punya rencana tersendiri dengan bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia dengan formasi baru dan wajah-wajah baru. Jadi inilah hebatnya. Semua udah direncanakan dengan baik oleh PSSI dengan harapan tak ada lagi generasi muda yang gagal berkembang.
hanya karena tak disiapkan dan direncanakan dengan matang. Flies high to raise the Indonesian flag to the world. Dan terlepas dari apapun, apa yang ditunjukkan oleh Pak Erik jelas luar biasa. Dia telah menjadi ketua PSSI terbaik sepanjang masa dan jasa-jasanya untuk timnas Indonesia tak akan pernah bisa dilupakan. Apalagi nanti jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, Pak Erik adalah orang yang paling berjasa atas ide-ide krusialnya. The Indonesian flag to the world. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Teman-teman, para rival timnas saat ini semakin ketar-ketir kalau menghadapi timnas Indonesia, teman-teman. Mereka tahu kelas timnas Indonesia saat ini bukanlah kelas saat waktu mereka sering mengalahkan timnas, teman-teman. Karena timnas kita saat ini bukanlah tim yang abal-abal atau tim ecek-ecek. Karena timnas kita saat ini dihuni banyak pemain-pemain kelas Eropa, teman-teman. Kita tahu seperti Jay Ices, itu main di klub Eropa atau klub Italia, Venezia. Calvin Verdong bermain di klub, apalagi sekarang kemarin Calvin Verdong itu mendapat penghargaan dari area divisi, teman-teman. Ada lagi Kevin Dix sekarang atau baru-baru ini dikontrak oleh Mönchengladbach itu di Liga Jerman, teman-teman. Makanya sekarang tim-tim rival kita banyak yang nyeri atau merasa jauh tertinggal dari timnas Indonesia. Karena level timnas Indonesia saja ini bukanlah level Asia Tenggara, teman-teman. Level timnas kita saat ini levelnya di Asia, teman-teman. Apalagi sekarang kan pelatihnya udah diganti seperti Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini kita sama-sama tahu dia mantan pemain hebat, teman-teman. Dia mantan pemain Barcelona. Dan juga Patrick Kluivert ini dibantu oleh asisten yang berpengalaman, teman-teman. Berpengalaman dalam meracik tim. Mudah-mudahan dengan komposisi timnas saat ini, timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Karena fondasi yang kuat sudah dibuat oleh eranya Sintayong, teman-teman. Makanya kita wajib berterima kasih ke Sintayong karena udah memberi fondasi yang hebat buat timnas kita. Nah, sekarang tugasnya Patrick Kluivert dan kawan-kawan, teman-teman, untuk melanjutkan perjuangannya Sintayong. Kalau bisa itu lebih bagus dari STY. Karena STY telah mengangkat timnas Indonesia, teman-teman, dari ranking 170-an menjadi 129, teman-teman. Apalagi sekarang PSSI lagi gencar-gencarnya mencari pemain-pemain baru lagi, teman. Yang jelas itu si oleh Romani dan
Rada World itu pasti atau udah bisa memperkuat timnas kita di kualifikasi Piala Dunia yang akan datang, teman-teman. Ya, kita doakan aja teman-teman timnas kita bisa lolos dan timnas kita bisa terbang lebih tinggi, teman-teman. Oke teman-teman, demikian video yang barusan sama-sama kita reaksi. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video yang sama-sama kita lihat tadi, teman-teman. Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.